Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad syahida lan teman-teman memberi kesaksian sapa Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi anna talabal ilmi bahwa sesungguhnya menuntut ilmu adalah musilun bakal menghantarkan ilal jannati ke surga. Wa annal malaikatal kirama dan bahwa para malaikat yang mulia-mulia tu'azzimu mereka mengagungkan, menghormati talibal ilmi orang yang sedang menuntut ilmu. Kenapa mereka memuliakan? Ikraman lil ilmi, karena memuliakan ilmu. Wala tu'azzimu illa man kana aziman. Padahal para malaikat itu tidaklah mengagungkan illa kecuali man kepada orang kana aziman yang dia itu memang agung. Malaikat hanya mengagungkan orang yang memang dia itu agung fi malakutis samawat di kerajaan langit alias agung di akhirat. Wa qala ba'dul masyayikh berucap sebagian dari masyayikh apa ngucapnya? Warada alaina rajulun warada datang alaina kepada kami rajulun seorang laki-laki sanadiyun kang bangsa atau sandi kang bangsa sandi min ahlil kaswi dia itu dari golongan orang-orang yang punya mukasyafah diberi kemampuan mengerti yang gaib namanya mukasyafah. Wa kana la yaqumu li ahadin dan orang itu tidak mau berdiri hormat li ahadin kepada seorang pun illa kecuali li talibil ilmi kepada orang yang menuntut ilmu. Orang kaya dia enggak berdiri hormat, orang pejabat dia enggak berdiri hormat, baru lek ono santri dia berdiri hormat. Kenapa? Wa yaqulu dia berucap innama aqumu hak saya hanyalah berdiri idza raaitul malaikata taqum apabila aku melihat malaikat juga berdiri saya mau berdiri hormat asal aku melihat malaikat juga berdiri. Kepada siapa malaikat berdiri hormat? Kepada orang yang menuntut ilmu. Ma'annahu kana la ya'rifun nas. Padahal orang sandi tadi, dia itu tidak melihat orang lain. Mungkin matanya buta. Tapi tahu-tahu lek ana santri morong adek berdiri dia. Padahal mripate gak melek, tapi kasyaf ya. Wa syahida aidan dan Kanjeng Nabi juga memberi kesaksian pula sallallahu alaihi wasallam bi annal alima yastaghfiru lahu ma fis samawat. Bahwa orang yang alim berilmu yastaghfiru akan memintakan ampunan lahu untuk orang alim. Siapa saja yang memintakan ampunan? Semua makhluk fis samawati yang ada di langit wama dan makhluk-makhluk fil ardi yang ada di bumi. Bayangno betapa tinggi dan mulianya pangkat orang yang alim berilmu. Saking mulianya, tinggi pangkatnya, malaikat pun beristighfar untuk
orang alim. Wa ayyu mansibin, mana ada kedudukan yang mana, pangkat yang mana, a'zamu lebih agung, min mansibiman, daripada pangkat atau kedudukan orang, tastaghilu, yang mana malaikat langit dan bumi pun pada sibuk, bil istighfari, membacakan istighfar, lahu bagi orang alim itu. Ayo njajal pikiran, ono tah kedudukan yang lebih tinggi daripada kedudukan orang yang saking tingginya malaikat pun sibuk beristighfar untuk dia. Kan kau no yang ngungkuli. Pak Camat kalah, Pak Lurah kalah. Ya. Makanya, wis lah. Ngajiyo sampai ngalim. Ngajiyo sampai ngalim. Mulya jelas, Gusti Allah ridho jelas. Sugih melarat takdir. Ngono lho. Ya. Nyatane yo jarang kiai sing keluwen. Lamun keluwen yo menengahi. Fahuwa masyghulun, ini kurang titik sin ya. Fahuwa pakai sin gede ya. Fahuwa masyghulun, si alim itu disibukkan bima huwa fihi, dengan sesuatu huwa fihi, yang mana si alim sedang mengerjakannya. Apa? Yakni menggeluti ilmu. Wahum, sedangkan para malaikat mas'uluna, disibukkan biddoai, berdoa. Untuk siapa? Untuk siapa? Lahu, untuk si alim. Wabil jumlah, pada pokoknya, however, fama warada fi fadlil ilmi wal ulama, fama dalil-dalil warada yang telah sampai fi fadlil ilmi wal ulama, tentang keutamaan ilmu dan para ulama. Para ulama itu orang-orang yang berilmu, adalah syai'un katsirun. Dalil itu sesuatu yang sangat banyak. Wa sayadhkurun nazimu ba'da fadailihima. Nazim akan menyebutkan sebagian dari fadilah-fadilah al-ilmu dan ulama. Di mana? Fi mabahasi hifdzil awqat, dalam pembahasan tentang menjaga waktu-waktu. Fanas'alullaha an yuhaqqiqana bil ilmi wal amali. Kita mohon Allah, kepada Allah, an yuhaqqiqana, agar Allah merealisasikan kita, mencapai kenyataan yang sebenarnya, bil ilmi, dengan ilmu, wal amali, dan amal, bijahin nabi, lantaran wasilah pangkatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-karimi, nabi yang mulia, alaihi afdhalus salati wa azkat taslim. Al-i'rab, hadi, kurang titik ini, hadi ya, yang benar hadi, hadis salah. Hadi itu haknya sendiri, hak tambah. Zi ada, zihi juga ada. Zi ditambahi hak jadi hadi. Zihi ditambahi hak menjadi hadihi. Haknya huruf tambih. Zihi atau zi itu isim isyarah. Ha, huruf ha
Iku harfu tambihin, huruf tambih. Dzi utawi lafat dzi, iku ismu isyaratin, isim isyarah. Mubtada'un, dia mahal rafa' menjadi mubtada'. Mabniyun ala sukun, mabni sukun fi mahalli raf'in karena menjadi mubtada'. Wassalasatu hadhis salasatu, badalun menjadi badal, aw atfu bayan atau menjadi ataf bayan, min ismil isyarah dari isim isyarah. Fardu ainin fa'rifan, fardu dibaca rafa, khabarul mubtada, lafad fardu itu khabar mubtada, wa huwa mudhaf, lafad fardu itu mudhaf. Mudhaf ilaihnya mana? Wa ainin, lafad ainin diwaca jar, mudhafun ilaih. Fa'rifan, al-fa'u, fa'nya itu fa'ul fasihah, seakan menjadi jawab dari syarat yang dikira-kirakno. Li'annaha waqi'atun fi jawabi syartin muqaddar. Karena fa' itu waqi'atun, berada, menempati di dalam menjawab syarat yang dikira-kirakan. Kalau syarat itu ditampakkan bagaimana? Maksudnya idza arafta dzalika rifan. Kan gitu ya. Idza arafta, jika kamu sudah tahu, dzalika, ilmu yang wajib itu, fa'rifan, maka ketahuilah dengan sebenar-benarnya. Wa maf'uluhu, maf'ulnya fa'rifan, mahdzufun, dibuang. Maksudnya fa'rifan hadhil ulumas salasah, benar-benar ketahuilah ilmu yang ada tiga ini. Wa jumlatu wa'mal biha, jumlah fi'il fa'il wa'mal biha ma'tufatun, diatofkan. Atof kemana? Ala jumlati i'rifan, diatofkan kepada jumlah fa'rifan. Tahsul najatun, tahsul bacanya majzumun, dijazmkan. Kenapa? Fi jawabil amri, jawab fi'il amar. Najatun rafa, fa'iluhu menjadi fa'il tahsul. Wa'tila, asalnya wa'tilaun, maktufun, diatofkan, ala najat, kepada lafad najat. Wa minha al-muhafadzah ala sunan, adalah di antara wasiat-wasiat yang ada 9 itu, al-muhafadzatu ala sunan, menjaga, memelihara sunnah-sunnah Rasul. Ya, salat sing rapi, sopan, syukur sarunge klambine setlikoan, kopyahan ojo gondolan, gawe serban apa enggak. Sekiranya di tempat sampean itu serban, gamis, itu biasanya khusus berlaku bagi para ulama. Sampai yang belum jadi ulama sebaiknya tidak memakai, khawatir nipu-nipu. Nanti kadung diambungi tangannya tiba duduk ulama. Ya, piye santri begini ini, sarung, baju, kopiah. Ya, nek sama nus dadi ulama ya monggo nggak coba, wajar. Itu sunnah. Maksudnya wa minal wasaya at-tis'i,
adalah di antara wasiat-wasiat 9 al-muhafadzatu 'ala sunan, menjaga memelihara sunnah-sunnah Rasul. Wahia lafad sunan iku jam'u sunnah, jamak dari lafad sunnah. Ka ghuraf, wazannya sama, ghurafun sunanun, loh padahal wazannya ghurafun sunanun. Ghuraf itu jam'u ghurfah, jamak dari lafad ghurfah. Ghurfatun ghurfatani ghuraf, khufratun khufratani khuraf. Ya, khufar kok khuraf. Khufratun khufratani khufar. Ghurfatun ghurfatani ghuraf. Nah, sunnatun sunnatani sunan. Ya, padha kan wazane. Wahia lughatan at-tariq al-qawimah. Sunnah dalam bahasa maknanya jalan yang lurus. Yuqalu fulanun ala sunnah. Dikatakan si fulan itu lo ngikuti sunnah. Apa maksudnya? Ay ala tariqil istiwa. Orang itu ada di jalan lurus, jalan tengah kayak NU. Sekarang yang ekstrim mengaku paling sunnah. Enggak sunnah. Sunnah itu bukan ekstrim kiri, bukan ekstrim kanan. Sunnah itu pandai-pandai ambil jalan tengah, jalan lurus. Sampean duwe penghasilan pas-pasan, sak wulan 1,5 juta. Duwe bojo, duwe anak waya bayar SPP, duwe wong tua barang, duwe ponakan yatim. Sampean kalau saya Mas, tak utamanya anak yatim sih. Duit 1,5 juta, mau kayak nukok nih sepatunya anak yatim sembarangnya, anakmu turung bayar SPP, bojomu turung mau tukok nih beras, ngetop deh dalam hal ngupeni anak yatim. Tapi lalai ngupeni anak bojo, apa bener? Kan enggak bener ya? Oh kalau saya Mas pol setia pada istri, pokok penghasilanku 1,5 juta, 2 juta, langsung tak wene kabeh nang bojoku. Anakmu SPM wis bayar, ya mbok gak urus. Lho, iku ya gak bener ya. Lah aku Mas sing tak utamane pendidikan wis. Oleh gaji piro langsung tak kirim anakku sing mondok SPP ini. Nah bojomu ya cek golek dhewe ya enggak bener. Yang bener jalan tengah, diambil jalan tengah musyawarah. Iki mek kono dhuwit 1,5 juta Dik. Piye iki? Lek dituku beras ngono tok 20 kilo regane 250.000 cukup. Engko lawe gampang lah uyah-uyah karo kerupuk ae. Ngono ya. Iki 1,5 juta dilongi 400 lah. Nggih kebutuhan rumah, tukokne beras 250. Sing 150 dicekel. Niki anak iki wayah ngirimi 600 apa 700 iku. Sak SPP-ne sak sangune. Timbang nunggak SPP. Monggo Mas. Piro kemu 700 karo 400 sih. 11 turah 400 ta. Aku tak nyekel 100 wong ya kadang butuh digawe rewa-rewi numpak mikrolet. Turah 300. Iki sing 150 tak wehne mak yo. Oleh mak wingi yo butuh. Nenek gelem ambil jalan tengah iso roto kebagian didik kabeh, padha urip kabeh. Anu itu loh sebetulnya sunnah Rasul. Halo, ambil jalan tengah. Ambil jalan tengah. Kyo dalam begini, dalam hal kebutuhan baju macam-macam wajar. Nah, karena kebutuhan itu wajar-wajar,
akhirnya masih bisa berbagi untuk yang lain-lain. Kalau dalam hidupnya terlalu mewah-mewah, nanti nggak bisa berbagi kepada yang lain, nggak baik. Sunnah Rasul itu apa? Jalan tengah. Fulanun ala sunnah, apa maknanya? Fulanun ala tariqil istiwa. Si fulan ada di jalan yang lurus. La yamilu ila syai'in minal ahwa. Dia tidak condong kepada sesuatu apapun dari menuruti hawa nafsu. Wa indal fuqaha, sunnah menurut para ahli fikih, apa istilah? Iki hukumi sunnah, kenapa? Lek dilakoni oleh ganjaran, ya dah? Ma yusabu ala fi'lihi, sesuatu yang diberi pahala karena mengerjakannya. Wala yu'aqabu ala tarkihi, dan tidak disangsi, tidak disiksa karena meninggalkannya. Qala Ibnu Ruslan, was sunnatul musabu man qad fa'ala wa lam yu'aqab imru'un in ahmala. Ayo. Was sunnatul musabu man wa lam yu'aqab imru'un in ahmala. Mana? Was sunnatul musabu man qad fa'ala wa lam yu'aqab imru'un in ahmala. Was sunnatul musabu man qad fa'ala wa lam yu'aqab imru'un biyen ngono mereka sono lagune. Was sunnatul musabu man qad fa'ala wa lam yu'aqab imru'un in ahmala. Was sunnatul musabu man qad fa'ala wa lam yu'aqab imru'un in ahmala. Lagu Inggris beda mana? Was sunnatul musabu man qad fa'ala. Itu lagu Inggris. Apa? Walam yu'aqab imru'un in Lagu apa itu? Enggak tahu kerungu. Oleh orang petani itu. Bapak tani sete. Anjane wong Jawa teman. Gak nyaut blas. Setedung. Wasunnatu utawi pengertian sunnah iku al-musabu, diberi pahala. Sopo yang diberi pahala? Man orang qad fa'alahu, yang benar-benar telah mengerjakannya. Tapi walam yu'aqab, tidak disiksa, tidak dihukum, imru'un seseorang, in ahmalah, jika dia mengabaikannya. Wa indal muhaddisin, dan pengertian sunnah menurut para ahli hadis, apa istilah mereka? Sunnah Rasul. Sunnah Rasul itu berarti kebalikan dari bid'ah. Lek ono dalile jenenge sunnah, lek ngawur gak ono dalil jenenge bid'ah. Jadi istilah ahli hadis sunnah itu kebalikan dari bid'ah. Sing ono dalil teko Nabi jenenge sunnah. Lek nurut fikih sunnah ono ganjarane. Nurut bahasa sunnah itu jalan lurus, ya. Wa indal muhaddisin, pengertian sunnah itu aqwaluhu, sabda-sabda Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Wa af'aluhu, dan perbuatan-perbuatan perilaku Kanjeng Nabi. Buang airnya bagaimana, mandinya bagaimana, duduknya bagaimana, cara makannya Nabi bagaimana, lek cukur bagaimana, itu semuanya sunnah Rasul. Perkara rincian hukum dari apa-apa yang dikerjakan Rasul, ada yang wajib, ada yang mubah, ada yang sunnah. Bahkan jatuhnya hukum ada yang makruh juga. Makruh kok dikerjakan? Nabi kepingin menjelaskan kepada umat kalau ini enggak sampai haram. Makanya sesekali Nabi mengerjakan, cek konruh, lek iki enggak haram. Nabi pernah sholat itu hanya pakai selembar kain. Ibarat nggawe sarung tok, sarungan tok ngono. Cek wong roh, lek ngono iku ya sah. Tapi aja kok sampean roh dalil iku nang Sahih Muslim, khutbah ngimami nang haji jamek terus sarungan tok. Iki sunah Rasul Mas, lho dalile aja ngono. Nabi pernah dawuh aja sampai minum sambil berdiri. Itu kalau minum berdiri makruh apa haram? Taunya umat kalau itu makruh berdasar hadis Turmudi, Nabi pernah minum sambil berdiri. Oh, berarti larangan jangan minum sambil berdiri itu hanya makruh. Kalau haram enggak mungkin dikerjakan Kanjeng Nabi. Bagi Nabi sendiri melakukan begitu enggak makruh. Karena tugasnya Nabi menjelaskan hukum, paham? Tapi bagi umat setelah tahu itu makruh, mengerjakannya ya tetap makruh. Wis? Ngerti? Wa af'aluhu perbuatan Nabi, wa ahwaluhu dan sikap-sikapnya Kanjeng Nabi. Mesem, bagaimana cara Nabi menolak kalau enggak setuju. Nabi pernah disowani Khalid bin Walid, mari berburu oleh iwak nyambe. Diaturi Nabi, monggo Nabi, apa itu? Nyambe niki. Nabi enggak mau. Haram ah? Ya ora, lah kok mboten purun, aku gak mangan. Lek kula angsal ta, gak apa-apa pangan. Hukumnya halal, tapi karena Nabi menolak, hukumnya makruh. Nyambe, golek nyambe. Gak mentolo mangan. Itu namanya termasuk sikap, ya. Ahwal. Hafiz ala sunanin wa adabin atat ma'suratan an khairi man jamur salah. Hafiz ala sunanin wa adabin atat ma'suratan an khairi man jamur salah. Hafid ala sunanin wa adabin atat ma'suratan an khairi man jamur salah. Hafid ngrekso sapa sira jogon temenan ala sunanin sunnah-sunnah wa adabin dan adab, yang mana sunnah dan tata krama itu atat semuanya telah sampai. Maksorotan diriwayatkan, berarti ono dalile. Diriwayatkan dari mana? An khairiman, dari sebaik-baik manusia. Siapa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ja itu aslinya ja'a ya. Ja yang dia telah datang mursalan sebagai orang yang diutus sallallahu alaihi wasallam. Jokon temenan sunnah-sunnah tata krama
yang semuanya itu ada riwayatnya dari Kanjeng Nabi. Saya perlu menjelaskan biar enggak simpang siur. Zikir-zikir yang dibaca di pondok sini itu dipilihkan zikir-zikir yang ada dalilnya, yang maksur, yang ada riwayatnya. Ya, satu biar enggak mamang, itu asli sunnah. Yang kedua, barangkali durung ijabah, dungone durung dijabahi, tetap oleh ganjaran krono ngelakoni sunai Kanjeng Nabi. Ngerti ya? Ping 3 krono kene iki ketua NU. Lek maca macem-macem sing ora ono dalile, engko malih dadi sasaran kritik, sasaran pembulian oleh orang-orang yang enggak seneng NU. Perkara pondok ustadz yang kebetulan enggak jadi ketua NU, ngelakoni wirid-wirid kok macem-macem sak karepe ae. Wong enggak akan dikritik oleh orang di luar NU. Lek dhewek ketua NU kan sak repotan. Lho ngono NU. Senengane nglakoni itu kon didalile ka ono. Malih NU diarani ahli bid'ah. Ya. Terus ping 3 saya juga kepingin sudah kita pilihkan bacaan-bacaan yang ada dalilnya, dan kalau memang orang di luar NU berkomitmen merujuk kepada Quran, hadis, saya pun berharap mereka mau membacanya, mau mengamalkannya. Dene wis dipilih ne zikir-zikir sing ono dalile, pancet ora gelem, ancene ngono iku. Makane biasa astagfirullah ono dalile, rabbighfirli. Ya kan? Ono dalile mana? Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dalile teko Quran ya. Terus mendoakan orang-orang mukmin, ono dalile. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara. Seterusnya. Kita baca apa? Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Rabbana zalamna ono dalile nang Quran. Itu tobaté Nabi Adam, la ilaha illa anta ono dalile nang Quran. Wa nada fi dzulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin fanajjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mukminin. Di kegelapan di dalam perut ikan, Yunus menyeru berdoa la ilaha illa anta. Karena seruan itulah kami keluarkan, kami bebaskan Yunus dari perut ikan. Wa kadzalika nunjil mukminin. Demikian pula orang-orang mukmin kalau mau membaca itu karena dapat problem, Allah berjanji akan bebaskan mereka dari kesulitannya itu. Kita pilihkan bacaan-bacaan yang kayak begitu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu bacaannya sahabat, juga bacaannya Nabi Ibrahim. Sahabat ketika mau perang. Ya, alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil fanqalabu bi ni'matin minallah. Akhirnya mereka pulang membawa kemenangan. Membawa kenikmatan maksudnya membawa kemenangan. Fanqalabu bi ni'matin minallah wa fadlin, ditambahi, dibonusi. Apa? Lam yamsashum su'un. Mereka enggak terluka. Luar biasa. Jumlahnya lebih sedikit, pulang menang, selamat, awake utuh. Enggak terluka. Lam yamsashum su'u wattaba'u ridwanallah. Oleh ridhone Gusti. Itu membaca apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Membaca hauqalah. Itu hadisnya Bukhari. Ya, dan seterusnya. Baca Asmaul Husna, dalil Quran. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha.
fada'uhu ya semua. Terus ya Hayyu ya Qayyum itu Tirmidzi. Dalilnya itu loh. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'as syai'un. Itu dalilnya Tirmidzi. Ngerti ya? Nah, kayak begitu itu. Terus dipilihkan doa Allahul Kafi. Doanya siapa yang dengan Nabi Musa itu? Doanya Nabi Khidir. Ya, Allahumma lakal hamdu wa minkal faraj. Itu doanya Nabi Musa. Tempo hari kita menemukan dalilnya pas ngaji Nasaihul Ibad. Itu doanya Nabi Musa. Kayak begitu. Raditu billahi rabba. Itu apa bacaannya Kanjeng Nabi pagi sore. Raditu billahi rabba. Yang baca itu dijamin masuk surga. Itu riwayat Abu Dawud. Hadisnya sahih dan segala macam. Sholawat yang dikarang ulama kita ambil yang sholawat nariyah. Karena redaksi sholawat nariyah itu sebagian ada dalam hadis. Hadis Bukhari 1009 itu ada kalimat wa abyadu yustasqal ghamamu biwajhihi. Berkat wajah Nabi yang putih, moga-moga Allah perintahkan awan menurunkan hujan. Yustasqal ghamamu biwajhihi. Kalimat itu ada di sholawat nariyah. Yustasqal ghamamu biwajhihil karim. Dan seterusnya. Ngerti ya? Nah, kayak begitu itu. Itu menjaga sunnah. Dene wis nglakoni sunnah secara sepancet disesat-sesat kono-kono gak urus ya. Gak urus. Itu ngakne muga-muga entang mati apa dawa umure. Muga-muga dawa umure. Nek dawa umure sik terus ngilokne sampean. Nek sampean dilokne terus dosamu ya kan? Dosamu dikurangi. Ana wong tukang ngulok-ngulokne donga-dongakno muga-muga kon umurmu dawa ngene. Lah kok ngono Kang? Iya cek ngilokno aku terus. Bismillahirrahmanirrahim. Hafid, jagalah olehmu ayyuhas salik, wahai santri yang sedang menempuh jalan, menapai jalan ilmu maksudnya, at-talib, santri yang mengejar, mencari, menuntut, liridullah, ridhone Gusti Allah, al-muta'attishu, santri yang haus, li ta'atillah. Haus itu artinya terus bersemangat untuk taat kepada Allah wa taqwa dan takwa kepada Allah. Jagalah olehmu ala sunanin sunnah-sunnah wa adabin adab-adab atat ma'thuratan an khairil mursalin. Yang mana sunnah-sunnah dan adab itu telah datang teriwayatkan. Dari siapa? Dari orang manusia, dari Rasul yang paling baik, Rasul yang paling mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa dzalika li anna kulla wahidatin minha mestinya li kurang li ya. Wadzalika yang demikian itu pentingnya menjaga sunnah itu li'anna karena likulli, nah kurang likulli wahidatin ada bagi masing-masing minha dari sunnah-sunnah itu, bacaan-bacaan sunnah. Ada apa? Masing-masing sunnah itu. Taksiron, ono labete, ada ada pengaruhnya. Pengaruh dalam hal apa? Fi tanwiril qalbi. Dalam menerangi hati. Wasirron, dan ada sirrinya. Ada rahasianya, ada faktor X. Yang itu sifatnya
Ghaib. Eh, apa itu? Mungkin zaman pernah tak ceritani, ini faktor X, barokah, keberuntungan. Di Mergosono ada kakak kelas agak jauh. Itu namanya, ada yang namanya sekarang Profesor Dr. Kasfi Saiban. Guru besarnya Unmer, dosen agama. Dia itu wiritane maca sholawat. Sedina ping 1000 teko apa Mas Tuki. Maca sholawat. Karena kurang mampu secara ekonomi untuk menopang ekonomi sambil kuliah, dia punya pekerjaan sampingan tukang nginceng. Ono pekerjaan itu tukang nginceng karo nggawa tustel foto wong diinceng. Moto-moto tukang nginceng. Dari situ dapat upah dikit-dikit. Nah, terus karena harus sambil bekerja, kuliahnya enggak maksimal, nilainya pas-pasan. Kalau enggak salah IPK-nya hanya 2, piro, 2,2 apa ya? Setelah lulus, Unmer itu buat pengumuman butuh dosen agama. Ikut daftar dia, yang lain juga ikut daftar, nilainya api-api yang lain. Yang Pak Kaswi nilai ini elek. Nah, Unmerin dilalah ya pas aneh-aneh. Pengen duwe dosen agama yang nilainya enggak usah baik-baik. Dan Unmer kepengin mengkuliahkan lagi. Merekrut dosen yang penting karakternya baik, manut, tapi meskipun nilainya enggak terlalu baik. Enggak lama menjadi dosen di Unmer, dikuliahkan S2 di Jakarta dengan biaya Unmer. Ternyata kesempatan S2 gratis itu oleh Pak Kaswi benar-benar disyukuri. Kesempatan itu enggak dia-sia-siakan. Temenanan ingin membuktikan Mas, aku senajan IP-nya 2,2, tapi aku harus bisa. 2 tahun persis selesai S2 itu. Akhirnya Unmer, wah ini berarti ya gak bodoh wong iki. Langsung dikuliahkan S3, 2 tahun sekian selesai S3-nya. Doktor. Nah itu namanya ada sirri. Krono sregep ngelakoni sunnah. Ono faktor X. Ngerti ya? Jadi siapa yang menggerakkan hati dosen Unmer, moro-moro gawe sikap aneh-aneh. Ayo ngerekrut sing nilai ini, elek ae kan aneh-aneh. Terus di sini dulu ada Mas Anis, sekarang bikin pondok di Kediri. Dr. Anis, kelurah pondok sini dulu. Anis Kumaiti. Dia punya wiritan, kalau nggak salah, mari Isya. Iku moco ayat kursi ping 13 wis. Rutin wis. Kesunatan wis dilakoni tapi istiqomah. Mari Isya moco ayat kursi ping 13 ngono iku. Sama biasa ngeterne Mas Habib ning TK Dinoyo. Nah, enggak terlalu pinter karena juga repot bantu dalem dan sebagainya. Pas bikin skripsi saya bantu, akhirnya selesai. Terus ambil S2 IAIN Surabaya, teman-teman yang alumni pondok sini, kayak Mas Arif Zamhari, mantunya Hasim Muzati langsung lulus beasiswa. Ada lagi Mas Imam Musin, dulu lurah pondok sini juga, itu lulus pakai beasiswa. Yang Anis ini, ya lulus tapi bayar sendiri. Lapor ke saya. Kalau manggil saya kan keponaan.
Kula lulus tapi mandiri, mboten beasiswa, lakonono. Berarti kan nilainya kurang. Enggak termasuk yang pinter. Wis, selesai S2, semua selesai. Mas Arif, apa-apa selesai. Ono rekrutmen dosen. Dari sekian banyak yang lulus, baik yang beasiswa maupun yang mandiri, itu yang langsung lulus dosen negeri, itu Mas Anies itu. Yang lain masih harus melalui tahap-tahap ada pendidikan apa. Anies sih langsung lulus. Itu loh, ada faktor ada faktor X. Ya. Terus ono garwane Mbak Najihatul Fadliyah. Termasuk derek Umi Mergosono teko Rembang kono. Bocah ayu anake wong ulama gede. Nah, terus sing Anies iku ireng. Ngono ya gelem. Iku lho jenenge faktor bocah ayu dioleh nara ireng ya gelem. Ini faktor keberuntungan. Makanya sergepong lakoni sunnah. Ya, ono tanwiron, ono sirron, ono rahasia. Terus selesai S3 YN Surabaya, doktor. Mari ngono dari Kemenak ada program pendidikan pasca doktor. Ya, ke luar negeri, ke Australia 1 tahun, postgraduate itu. Di Australia nambah lagi, di Turki 1 bulan, nambah lagi di Al-Azhar, Mesir 1 bulan. Tes neng Bali. Dari dulu biasanya yang lulus itu yang kan tes TOEFL 500 berapa, 550 apa ya. Pokok sing bahasa Inggris listening, writing sembarang wis. Wah, bagus, lancar. Wah, ini sih pancen rapate iso bahasa Inggris. Nilainya paling rendah. Lha ngono iku lho dadak profesore dadak berpikir lain. Sesekali lah saya tak ambil anak yang nilainya saya ingin membuktikan bahwa saya pun bisa mendidik anak yang nilainya paling rendah, kan aneh-aneh. Iku jenenge keberuntungan. Ya. Saiki pondok wis gede koyo kene ngene. YN Kediri kono. Adik Mas Angga iki mondok di sana. Itu makanya wiritan penting. Terus YN Kediri kira-kira sebulan yang lalu SK program doktornya sudah turun dari Depak Pusat. Sekarang ada program S3 doktor di YN Kediri. Yang diamanati mendirekturi ya Anies sih. Direktur Kaprodi lah, apa direktur jenenge. S3 YN Kediri. Kan di sana aneh. Muga-muga barokah kabeh. Tapi sregep wiritan. Wiritan ora kudu akeh-akeh, sing penting istiqomah. Tapi aja nemen-nemen. Apa wiritanmu? Subhanallah ngono tok ping pisan. Sing penting kan istiqomah aja ngono. Ya kenemenen Mas. Mek salam subhanallah buyar. Iki lah